Pemirsa, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengutamakan kepentingan nasional sekaligus menjaga hubungan bilateral di tengah proses negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar konferensi pers secara daring di Jakarta pada Jumat pagi. Mereka selaku tim delegasi negosiasi tarif impor ke Amerika Serikat menyampaikan perkembangan lanjutan negosiasi dagang Indonesia-Amerika Serikat. Airlangga mengatakan seluruh proposal Indonesia dalam proses perundingan mengacu pada strategi melindungi kepentingan nasional di berbagai sektor strategis. Tim delegasi Indonesia telah mengadakan pertemuan intensif dengan sejumlah pejabat tinggi AS termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett di Gedung Putih. Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara yang telah masuk ke tahap awal proses negosiasi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses konsultasi internal dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan domestik untuk memperkuat posisi dalam pembahasan teknis selanjutnya bersama mitra AS. Secara keseluruhan, pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia dan kedua pihak menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis, bahkan secara teknis sudah dipersiapkan 5 sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan. Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement dengan USTR, artinya kita sudah masuk dalam fase negosiasi dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu pertimbangan dalam proses negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat adalah deregulasi untuk kemudahan berusaha di Indonesia. Pemerintah akan melakukan deregulasi atau modifikasi aturan untuk kemudahan berusaha baik untuk perusahaan asing, dalam hal ini Amerika Serikat terutama, maupun perusahaan dalam negeri. Amerika Serikat di dalam negosiasi terutama dengan negara-negara seperti RRT, Meksiko, dan Kanada, mereka mengcover yang hubungannya dengan tarif maupun yang non-tarif barrier. Di dalam non-tarif barrier ini termasuk berbagai regulasi dan prosedur-prosedur yang dianggap menghalangi atau tidak menguntungkan bagi perusahaan Amerika Serikat. Nah, di dalam konteks ini tentu kita nanti akan melihat apakah regulasi ini apabila akan di-remove atau dimodifikasi baik untuk bisnis di Indonesia sendiri. Karena seperti Presiden Prabowo menyampaikan, deregulasi ini adalah untuk mengurangi beban dan halangan-halangan bagi private sector untuk bisa berbisnis. Jadi tidak ditujukan untuk satu negara seperti Amerika Serikat. Negosiasi dagang Indonesia-Amerika Serikat menjadi perhatian publik. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira meminta pemerintah Indonesia tetap fokus dalam upaya negosiasi bersama Amerika Serikat guna mencapai kesepakatan yang ideal terkait tarif resiprokal. Negosiasi ini diharapkan bisa membatalkan tarif resiprokal 32% atau sekurang-kurangnya lebih kecil dari 32%. Berkaitan dengan poin-poin negosiasi yang tengah berjalan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, pemerintah harus hati-hati dalam beberapa poin. Salah satunya misalnya terkait dengan relaksasi TKDN, kemudian kuota impor. Ini apakah sesuai dengan kepentingan nasional untuk menuju pada investasi manufaktur yang lebih banyak di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan program-program swasembada pangan, program-program ketahanan pangan. Ini apakah saling kontradiksi dengan tuntutan dari Amerika Serikat untuk melonggarkan misalnya kuota impor? Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif resiprokal 32%. Kini pemerintah memasuki negosiasi lanjutan yang diharapkan mampu menyelamatkan sejumlah komoditas ekspor unggulan ke Amerika dengan berkurangnya tarif resiprokal hasil negosiasi. Tim Liputan Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.